Izin majelis saya lanjutkan. Tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa menjalankan kewajiban moral sebagai istri saat menyampaikan pada suaminya tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Kurang dekat. Tim penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru dan tidak benar, bahkan menampikan fakta persidangan. Nyata-nyata jelas dan tegas terdakwa Putri Chandrawati dalam persidangan mengemukakan menelpon saudara Ferdy Sambo dan menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Atas penyampaian tersebut, Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati mempunyai kehendak yang sama dan rencana untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggungjawaban kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga saudara Ferdy Sambo tidak menggunakan logikanya, sehingga korban Nopriansa Yosua Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerja sama dengan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rijal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi. Sebagaimana fakta yang terurai dalam surat tuntutan, akan tetapi tim penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang sudah terang benderang terungkap di depan persidangan ini. Fakta tanggapan nomor 7, tanggapan penasihat hukum mengenai terdakwa memerintahkan saksi Rijal Wibowo untuk menggunakan senjata api korban, mengamankan senjata api korban di Magelang hanya didasarkan pada asumsi belaka tanpa didukung alat bukti yang sah, sampai dengan tanggap nomor 18, tanggapan penasihat hukum mengenai tuduhan penuntut umum mengenai terdakwa mengetahui pemberian handphone dan sejumlah uang bertentangan dengan fakta sidang yang sebenarnya dan tidak benar. Bahwa tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada poin 7 sampai dengan poin 18 merupakan tanggapan yang keliru dan tidak benar. Tim penasihat hukum benar-benar tidak proporsional, tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan yang panjang ini. Terkesan tidak mempertahankan hak-hak hukum dari kliennya, yakni terdakwa Putri Chandrawati yang didampinginya. Bahkan tim penasihat hukum terkesan menjerumuskan terdakwa Putri Chandrawati sehingga tersesat dalam memberikan keterangan karena bertujuan akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa tanggapan tim penasihat hukum perihal pernyataan penuntut umum yang menyatakan pakaian terdakwa seksi adalah tidak relevan, imajiner, dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum tidak jeli dalam mengikuti persidangan yang berjalan selama ini. Hal ini kami kemukakan berdasarkan petunjuk yang didapat dari kesesuaian antara keterangan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ajam Romer, saksi Prayogi Iktara Wikatun di depan majelis hakim pada saat persidangan, dan hal ini sangatlah tidak wajar bagi seorang istri jenderal bintang 2 yang menggunakan pakaian seperti itu pada saat keluar rumah, dan apabila terdakwa Putri Chandrawati memberikan keterangan bahwa sudah kebiasaan mengganti pakaian setelah melakukan perjalanan jauh. Karena pakaian yang dipergunakan sebelumnya ingin terdakwa Putri Chandrawati ganti karena sudah dipergunakan dari Magelang sampai ke Jakarta, sangatlah tidak masuk akal. Apabila memang suatu kebiasaan terdakwa Putri Chandrawati berganti pakaian setelah melakukan perjalanan jauh, kenapa tidak diganti pada saat berada di rumah Saguling 3 nomor 29? Karena terdakwa Putri Chandrawati memiliki lebih banyak waktu pada saat tiba di rumah Saguling 3 nomor 29, kurang lebih 2 jam pada saat berada di rumah Duren 3 nomor 46. Sebelum tim penasihat hukum tergesa-gesa dan serampangan menyimpulkan bahwa penuntut umum telah manipulatif dan keliru menerapkan perbuatan pasif dalam pembuktian dakwaan pembunuhan berencana, karena pasal 338 ataupun pasal 340 KUHP merupakan delik aktif, bukan delik pasif, agar tim penasihat hukum mencermati dengan objektif dan
dan pikiran yang terbuka bahwa peran dari terdakwa Putri Candrawati adalah mengajak pergi isoman di rumah Duren 3 nomor 6, masuk kamar dan mengganti bajunya untuk beristirahat guna mendukung skenario awal yang telah direncanakan sejak di lantai 3 rumah Saguling, yakni nantinya di rumah Duren 3 nomor 46 akan ada keadaan pelecehan dari korban Nopriansa Yosua Huta Barat terhadap terdakwa Putri Candrawati sebagai penyebab awal terjadinya tembakan yang menewaskan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Bahwa selama pembuktian perkara ini dari beberapa saksi yang sangat penting, jelas dan tegas, rangkaian peristiwa terungkap dengan terang benderang dari keterangan saudara Perdisambo, Saksi Riki Rijal Wibowo, Saksi Kuat Maruf, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, didukung dengan Saksi Ajam Romer, Saksi Prayogi, Saksi Diryanto alias Kodir, Saksi Juni Artika Huta Barat, Saksi Mahendra Rizki, Saksi Pera Mahareta Simajuntak, Saksi Daden Miktabul, Saksi Farhan Sabila, Saksi Abdul Somad, Saksi Susi, Saksi Ahmad Syahrul Ramadan, Saksi Raditya Adiaksa, Saksi Anita Amalia Dewi Agustin, Saksi Victor Kamang, Saksi Bimantara Jaya Diputro, Saksi Nepi Aprilia, Saksi Iqbah Jaka Tilawah, Saksi Rituan Soplanet, Saksi Ripail Samuel, Saksi Sulap Abo, Saksi Martin Gabe, Saksi Renhat Saksi Teddy Rohendi, Saksi Tony Rido Nugroho, Saksi Audi Prato, Saksi Endra Budi Argana, Saksi Harun Yuni Abrin, Saksi Panji Julfikar, Saksi Linggom Parasian Siahaan, Saksi Susanto Haris, Saksi Agus Nurpatria, Saksi Irfan Widianto, Saksi Beni Ali, Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Ari Cahya Nugraha, Saksi Arif Rahman, Saksi Arsyad Daya Gunawan, Saksi Cuk Purwanto, Saksi Bakyun, Saksi Danu Pajar Subekti, Saksi Arianto, Saksi Chong Dipung, Saksi Sartini, Saksi Nopianto Ripai, dan didukung juga oleh keterangan ahli Sirajul Uman, ahli Arif Sumirat, ahli Aji Pibrianto Aryosid, ahli digital forensik Heri Prianto, ahli Pirasamia, ahli Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, ahli Parah Primadani, ahli kriminologi Profesor Dr. Muhammad Mustafa, ahli digital forensik Adi Setia, ahli digital forensik Eko Wahyu Bintoro, ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumawardani, ahli pidana Dr. Effendi Saragi, ahli pidana Dr. Alpi Sahari. Kesemua keterangan bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang telah termuat dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. 19. Analisa interval waktu CCTV berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Perkiraan waktu, kejadian, dan keterangan. Pukul 14.46 menunjukkan saudara Perdisambo tiba di kediaman Saguling dan menuju lift untuk naik ke lantai 2. Bersesuaian dengan keterangan saksi Daden Mitapul Haq, saksi Prayogi, saksi Ajan Romer di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 8 November sampai dengan halaman 22 pukul 16.26 menunjukkan saudara Perdisambo turun ke lantai 1 untuk menghadiri undangan badminton di Sawangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Iktara, saksi Ajan Romer, dan saksi Farhan Sabila di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. CCTV Komplek Duren 3 pada pukul 17.07 menunjukkan terdakwa Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Duren 3. Bersesuaian dengan keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuat Maruf di bawah sumpah di muka persidangan sampai dengan pukul 17.10 terdakwa Perdisambo turun dari mobil dan terlihat dengan jelas tidak pakai sarung tangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Iktara dan saksi Ajan Romer di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. Pada bagian analisa interval waktu CCTV, kami penuntut umum pada umumnya tetap sebagaimana yang telah diuraikan pada analisa fakta dan analisa yuridis tuntutan. Hanya satu hal yang kami tekankan terkait bagian perkiraan CCTV di kediaman Saguling depan lift pukul 15
menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati naik lift menuju lantai 3 bersama dengan saksi Kuatmaruf. Perlu dicermati bahwa terkait rekaman adegan ini awalnya dalam persidangan sebelum adanya pemeriksaan ahli digital forensik yang menerangkan rekaman CCTV rumah saguling tersebut bahwa terdakwa Putri Chandrawati maupun saksi Kuatmaruf mengatakan tidak pernah bertemu di lantai 3 rumah saguling 3 nomor 29. Namun rekaman ini menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa Putri Chandrawati secara aktif memanggil saksi Kuatmaruf untuk ikut bersamanya naik ke lantai 3 yang merupakan ruang privasi terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Untuk para ajudan atau ART tidak pernah sampai ke lantai 3 kecuali dipanggil atau diperintah langsung oleh terdakwa Putri Chandrawati maupun saudara Ferdy Sambo. Hal ini bersesuaian dengan keadaan yang dialami oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rijal Wibowo. Maka keberadaan saksi Kuatmaruf disimpulkan oleh kami diajak oleh terdakwa Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah saguling 3 nomor 29 untuk membahas hal yang serupa, yakni perencanaan pembunuhan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah disusun secara matang sebelumnya oleh saudara Ferdy Sambo. 20. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan saksi Richard Eliezer tidak konsisten pada berbagai tingkat pemeriksaan sehingga tidak kredibel dan tidak layak dipercaya. Tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di rumah saguling nomor 329 di lantai 3 hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah Duren 346 yang terlihat langsung hanyalah saudara Ferdy Sambo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf, dan terdakwa Putri Chandrawati yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi, terdakwa Putri Chandrawati sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat berusaha untuk mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasihat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdy Sambo. Keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuatmaruf yang dijadikan landasan oleh tim penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Putri Chandrawati dan saudara Ferdy Sambo. Terbukti tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, saudara Ferdy Sambo, dan tim penasihat hukum saudara saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf adalah tim penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan. 21. Tanggapan penasihat hukum mengenai mayoritas ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak membaca berkas perkara dan hanya berdasarkan kronologis terbatas yang diberikan oleh penyidik. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahlian dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya. 22. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati perihal penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh merupakan kesimpulan yang sangat naif berdasarkan pengetahuan hukum yang sangat dangkal dan kelihatan bahwa tim penasihat hukum tidak profesional dalam membela klien mereka karena tim penasihat hukum terlihat tidak mengikuti proses persidangan yang sangat panjang secara seksama karena senyatanya dalam proses persidangan kami jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga kami jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan salah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dan kami buktikan dalam surat tuntutan kami.
dalil tim penasihat hukum ini adalah bentuk ketidakpuasan atas tidak dipakainya beberapa alat bukti yang menurut tim penasihat hukum sangat membantu mereka dalam mengaburkan fakta dan membangun konstruksi fakta hukum yang sesat. Sebenarnya, tim penasihat hukum sudah mengetahui jawaban atas dalil mereka ini dalam pledoi mereka sendiri dan sudah menerangkan masih dalam poin yang sama bahwa pada dasarnya penuntut umum diperbolehkan untuk memilah alat bukti di mana yang dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan maupun tuntutannya. Sebagaimana tujuan pembuktian bagi penuntut umum sebagai suatu usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya. Untuk itu, penuntut umum harus menapis dan menyaring setiap alat bukti yang ada dengan melihat aspek validaritas dan kesesuaian dalam membuktikan setiap unsur pasal yang didakwakan guna mendapatkan kualitas alat bukti yang baik dan kredibel dalam pembuktian kesalahan dan perbuatan terdakwa. Tanggapan penasihat hukum mengenai hukum atau dakwaan primer dengan unsur-unsurnya. Tanggapan tim penasihat hukum atas hukum dakwaan dengan unsurnya bahwa tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Barat meninggal dunia karena ditembak ada perasaan menyesal dan atas pertanyaan majelis tersebut, terdakwa Putri Chandrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa Putri Chandrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dan pledoi terdakwa Putri Chandrawati yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, demikian replik dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan duplik, yakni kita tunda pada hari Kamis yang akan datang dengan agenda pembacaan duplik dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya pada terdakwa Putri Chandrawati diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Kita baru saja mendengarkan replik ataupun tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pledoi ataupun nota pembelaan yang sebelumnya telah disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati dan juga kuasa hukumnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi dalam replik ataupun tanggapannya, jaksa penuntut umum menilai pembelaan Putri Chandrawati ini harus dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar yuridis yang kuat. Jaksa penuntut umum kemudian meminta majelis hakim agar menolak pledoi ataupun nota pembelaan dari Putri Chandrawati dan juga kuasa hukumnya yang telah dibacakan beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berharap agar majelis hakim ini bisa menjatuhkan putusan ataupun vonis sesuai dengan tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 8 tahun pidana penjara. Dan tadi pemirsa kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa hari Kamis mendatang pihak kuasa hukum maupun terdakwa Putri Chandrawati ini diberi kesempatan untuk menyampaikan duplik dan saat ini Putri Chandrawati diperintahkan untuk kembali ke tahanan. Breaking news kasus Sambo pemirsa masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.